Bapak Ibu, ini kita masuk ke sesi diskusi, jadi memang ternyata waktunya terbatas ya. Jadi dari Pak Tanjung ya, ketiga EW, silakan dari yang dari depan. Terus satu lagi yang bagian tengah ya, nanti Bapak bisa sampaikan dari mana dan apa namanya asal dan juga institusi atau nama dan institusi atau stakeholders mana. Tapi tadi saya mencatat di sesi 1 ada yang bertanya terkait hotline untuk pengaduan. Ya, barangkali ini juga relevan ini untuk KKP dan Barreskrim Polri supaya jangan ada lagi misinterpretasi ya di dalam apa namanya memahami dinamika apa namanya perizinan yang hari ini sudah banyak sekali dilakukan penyederhanaan. Silakan mulai dari Pak Tanjung, baru Pak Kadis barangkali ya di depan, baru yang ada di tengah. Silakan. Itu saja Pak ya, to the point ya. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber yang kami hormati. Izin Bapak, saya Anul Mukhlis Pak dari Rawajitu, Pantai Timur Lampung, tepatnya di Bumi di Pasena. Kebetulan kami diundang atas nama koperasi dari P3W Lampung. Di sini perlu kami sampaikan terkait dengan NASAF ataupun National Shrimp Action Forum pada hari ini. Ini mungkin momentum juga bagi kami. Kami diundang di pusat ibu kota ini. Dan tak salah kiranya kami juga menyampaikan, melaporkan aspirasi kami Pak. Apresiasi pertama kami sampaikan kepada Presiden bahwasanya jalan sepanjang 68 km yang tadinya walau alam sekarang dengan jarak tempuh 1,5 jam dari Simpang Penawar Bapak bisa tempuh. Cuman masih ada Bapak sekitar 12 km lagi yang belum tersentuh sama sekali dan statusnya sudah menjadi jalan nasional. Aksesnya adalah menuju Bumi di Pasena, Rawajitu Timur. Bapak Dirjen PUPR yang dalam hal ini diwakili mungkin terkait dengan revitalisasi di Pasena yang secara awam kami sampai hari ini tetap berkampanye Pak. Kami tetap berkampanye tentang revitalisasi di Pasena. Di Pasena yang luasnya 16.250 hektar itu Pak, dengan jumlah penduduknya atau sebanyak 6.500 kepala keluarga lebih, dengan kolam-kolam udangnya ada 17.760 kolam Pak. Lalu kalau kita bicara tentang kanal-kanalnya yang cukup panjang kalau kita totalkan dari saluran pasok sampai saluran buang yang disampaikan oleh PUPR tadi ada sekitar 1.300 km panjangnya kalau kita sambung Pak. Kami sampai hari ini tetap berkampanye bagaimana supaya revitalisasi kanal-kanal kami yang sampai hari ini masih terkendala Pak. Dan kami juga sudah konsultasi dengan para ahli sebetulnya. Kami pun berupaya bagaimana kami tetap bertahan hidup, mempertahankan ekonomi di sana. Dengan cara sambil menunggu bantuan-bantuan dari pemerintah, kami bersuadaya Pak. Dengan Rp1.000 per kilogram udang, itulah dana-dana tersebut kami himpun sehingga kami mencoba membuka, melakukan revitalisasi secara mandiri. Walaupun toh sampai hari ini, revitalisasi yang kami lakukan itu tidak seberapa Pak. Tidak seberapa. Nah tadi di depan, di awal tadi kami juga merasa hibahat di bawah di Pasena walau alam, entah kapan ini, 2023 ternyata nanti masuknya mungkin di Lampung Selatan ataupun Lampung Timur. Yang sebenarnya Bumi di Pasena yang terdiri dari beberapa tambak ya, yang diapit oleh 2 sungai besar, yang potensi produksi udangnya, yang dahulu Bapak-Bapak bisa ketahui bahwa menjadi produsen udang terbesar Asia Tenggara. Namun hari ini bukannya kami mati suri Pak,
tetapi kami tetap berproduksi, tetapi kami mencoba apa yang bisa kami lakukan. Itu yang pertama, Bapak PUPR. Yang kedua, kepada Bapak Kombes dan Bapak dari KKP, saya lupa tadi apa singkatannya tadi. Ini apakah kawasan konservasi berupa green belt ataupun sabu hijau yang ada di bumi di Pasena itu, Pak, pantainya itu, ini kalau kita lihat di Google Map itu udah botak seperti kepala saya, kalau kata Pak Dirjen tadi kan. Kepala saya yang di belakang ini, Pak, udah botak kayak gitu, Pak. Yang kami pertanyakan adalah kenapa kawasan sabu hijau seperti green belt yang ditanami mangrove tersebut hari ini dirambah, dilakukan cetak tambak oleh petambak-petambak liar. Nah, ini yang menjadi prihatin bagi kami, Pak Polri. Lalu selanjutnya yang menjadi persoalannya adalah saluran buangnya, Pak. Saluran buang tambak-tambak tradisional itu ternyata dibuang ke inlet kami, ke saluran pasok kami. Ini yang menjadi dilema bagi kami yang ada di Pasena. Lalu selanjutnya, harta kekayaan di inlet kami atau di air pasok tadi, itu dikeruk lagi, Pak. Ikan-ikannya, kepitingnya, itu diambil oleh mereka untuk yang katanya untuk urusan perut, untuk kebutuhan-kebutuhan harian. Sementara bagi kami, saluran air inlet ataupun air saluran pasok itu menjadi kawasan yang kami pelihara untuk keberlangsungan ekonomi, keberlangsungan budidaya di Pasena. Yang perlu kami pertanyakan di sini dengan Bapak dari Polri dan dari KKP, bagaimana caranya, dan mohon kiranya dari Mabes Polri itu bisa berkoordinasi dengan Polda dan Polres di Tulang Bawang agar kiranya perambah-perambah green belt ini, Pak, sabuk hijau ini ya tadi yang disampaikan oleh Pak Alan, bagaimana sanksi administrasi. Ya, bagaimana itu bisa dikembalikan lagi ke fungsi semulanya, Pak. Karena ini sangat merugikan ribuan petambak yang ada di bumi di Pasena. Itu mungkin hal-hal penting yang kami sampaikan. Kami mohon juga mendapatkan informasi yang terkini terkait dengan dari PUPR. Kebetulan ada BBWS mungkin ada di sini, yang beberapa waktu lalu, 2 tahun yang lalu, kami berbahagia banget karena ada riset yang dilakukan, sudah diukur kedalaman segala macam, dan namun sampai hari ini seperti mati suri. Kami nggak ngerti, gitu, Pak. Sementara katanya HGU yang dimiliki oleh CPP itu akan diserahkan kepada pemerintah. Itu informasi yang kami dapat. Mohon ini dapat kejelasan dan mohon kiranya di Pasena menjadi perhatian kita semua yang ada di forum ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Makasih Pak Anul Tanjung. Saya pikir cukup jelas. Langsung saja ke yang nomor 2. Silakan Pak. Jadi ini ada 3 ya. Justru saya ini agak gimana ini Pak Rahmat. Di sesi 1 justru yang hangat penegakan hukumnya. Di sesi 2 malah yang ditanya banyak terkait PUPR dan tumpang tindih tadi ya, sonasi. Tapi silakan saja dari mungkin pertama Pak Direktur dari PUPR ya Pak Suparji. Langsung saja yang dari P3UE ya dari di Pasena, kemudian dari Pinrang nih agak teknis ya terkait mungkin yang sudah dilakukan di sana, dan nanti yang sonasi yang di Karimun Jawa mungkin dari KKP. Ya sama yang ini ya Pak Kombes yang pertama tadi ya, perambahan tapi bukan dari petambak, justru dari masyarakat gitu ya. Dan barangkali juga perlu diadres Pak Soeharta yang hotline number tadi ya. Kan ada salmon ya, bisa nggak dengan yang ada di petambak. Saya langsung saja, dan terakhir kalau dari Pak Direktur juga ingin menambahkan barangkali dari BRI, silakan. Silakan mulai dari Pak Soekardi. Baik, terima kasih Pak Tanjung tadi. Apa yang disampaikan masalah tambak yang ada di
di Pasena ya, tambak di Pasena. Yang mana di Pasena ini adalah tambak yang dikerjakan oleh investor kalau nggak salah Pak ya, investor murni dari eksportor. Nah, masalahnya Pak, jadi permasalahan kami diikat oleh aturan masalahnya Pak ya. Ya, ya. Nah, kemudian kami kalau mau memperbaiki atau kita merubah atau meningkatkan, kami diatur oleh aturan. Tentunya masalah aset, Pak. Jadi kalau kita membangun di asetnya orang, tentunya ini harus ada ada semacam bagaimana asetnya ini nantinya gitu loh. Nah ini masih itu Pak. Jadi kalau nggak salah kemarin masih ranahnya di Sekjen Kementerian PUPR Pak. Jadi kami sebagai pelaksana kami belum bisa untuk menganggarkan tentunya. Ini mungkin perlu diselesaikan dulu masalah asetnya ini Pak. Gitu. Kalau nggak salah sudah dibuat tim oleh Pak Menteri Ya. ya. Cuma ada update terkait itu barangkali Pak Supardi? Saya belum tahu Belum ya? update-nya Pak. Ya, ini enggak tahu nanti hasilnya akan saya juga tanyakan sama Pak Sekjen PUPR Pak tentang ini. Jadi mungkin itu Pak Tanjung ya. Jadi kita bukan berarti tidak mau masuk dalam hal ini. Tentunya masih kita masalah asetnya ini. Terima kasih Pak Suparji. Langsung ke Pak Kombes Samsul terkait perambahan mangrove tadi. Baik, terima kasih Pak Tanjung tadi Lampung Timur ya. Terima kasih informasinya. Tentu saya tidak bisa langsung menjawab persoalan ini kan. Perlu kita ure dulu. Apakah yang disampaikan tadi tentang perambahan para masyarakat yang membuat tambak-tambak liar tadi betul-betul masuk kawasan konservasi atau green belt-nya. Tadi saya sudah sempat diskusi kecil dengan Pak Suharta tentang persoalan ini. Mungkin gini Pak, nanti kami selesai ini akan komunikasi dengan Kapolres Tulang Bawang maupun Polda Lampung untuk informasi awal. Namun alangkah baiknya dari Bapak nanti dari di Pasena membuat kronologis yang rinci, ya laporan terperinci, sehingga ini kan urusannya bukan hanya soal penegakan hukum, ya banyak stakeholder yang terlibat dari Kementerian Kehutanan, dari kepolisian, kemudian Pemda tentunya selaku pemilik lokasi, apakah bagaimana pengaturan tata ruangnya. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri, tolong secepatnya dibuat laporan yang lengkap gitu, kepada para instansi ini sehingga persoalan juga nanti kita bisa bahas dan upayakan untuk diselesaikan bersama-sama. Itu Pak, mungkin Pak Suharta, nambahkan silakan. Terima kasih Pak Kombes. Langsung Pak Suharta. Ya, terima kasih. Jadi masalah tulang bawang saya pikir ini masalah yang sudah sangat lama sekali mungkin sebelum tahun 2000 Pak Alan. Dan saya nggak tahu di dalam ada apa penangannya sampai sejauh mana. Tetapi intinya kalau boleh mungkin kita saran supaya masuk pasien KSP Pak ini Pak. Karena ini prioritas melibatkan banyak orang, kemudian di situ apapun ada. Ya nanti karena ini sudah lintas sektor, nggak bisa ditanganin hanya dari KKP, dari polisi, dari apa semuanya ada di situ. Dan saya memantau tidak sampai ke dalam, dari luarnya memang ya kerutan itu ada. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluar lah dengan program nasional masalah tambak ini. Memang sebetulnya mungkin disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, sasaran prioritas itu sebenarnya revitalisasi dulu. Tetapi bagaimana kok ini tidak masuk dalam jaringan, mungkin terlalu besar kali Pak Lan ya, biaya kita masih sangat terbatas. Mudah-mudahan nanti tadi Pak TP bisa sudah menjelaskan terkait kalau ada pertanyaan tulang bawang.